Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ginanda Salvira, Pranawiska Winahyu, Nani Yuniza, Maria Nova Naftalita, dan Vinka Aulia Putri. Pada video kali ini kami ingin menjelaskan mengenai hubungan lipatan dan patahan selama beberapa menit ke depan. Selamat menonton. Berikut ini poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada lipatan, yang kedua ada patahan, dan yang terakhir ada hubungan lipatan dan patahan. Pertama, lipatan atau faults. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Berikut ini adalah contoh dari lipatan. Yang pertama ada lipatan anticline, yaitu kedua lim yang dimilikinya membentuk pola cembung. Lapisan yang berada di tengah atau pusat lengkungan merupakan lapisan batuan tertua. Struktur anticline seringkali menjadi lokasi jebakan minyak bumi dan gas alam yang disebut dengan anticlinal trap. Yang kedua ada lipatan cycline, digunakan pada struktur lipatan dengan dua lim, di mana kedua lim yang terbuka ke atas atau memiliki permukaan yang cekung. Pada bidang perlipatan yang telah mengalami erosi, lipatan batuan termuda pada struktur cycline berada di tengah atau pusat lengkungan. Yang ketiga ada lapisan rebah, memiliki ciri-ciri sumbu horizontal dan kedua sayap telah miring ke arah yang sama. Bidang sumbu yang horizontal ini membedakan lipatan ini dengan jenis lipatan lainnya. Yang keempat ada lipatan chevron, adalah lipatan yang bersudut yang sendinya tajam dengan sayap lipatan berupa bidang planar. Yang kelima ada lipatan disharmonik, adalah lipatan yang tidak teratur karena lapisannya tersusun dari bahan-bahan yang berbeda. Dan yang terakhir ada lipatan clean bands, adalah lipatan yang bersudut tajam dan dibatasi oleh permukaan planar. Selanjutnya yaitu patahan. Patahan atau sesar merupakan struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran. Umumnya disertai oleh struktur yang lain seperti lipatan, rekahan, dan lainnya. Adapun di lapangan, indikasi suatu sesar dapat dikenal melalui yang pertama itu gawir sesar atau bidang sesar, yang kedua itu breksiasi, yang ketiga itu deretan mata air, yang keempat itu sumber air panas, yang kelima itu penyimpangan atau pergeseran kedudukan lapisan, yang keenam itu gejala struktur minor seperti cermin sesar, gores garis, lipatan, dan lainnya. Sesar juga dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, tergantung pada arah relatif pergeserannya. Selama patahan dianggap sebagai suatu bidang datar, maka konsep jurus dan kemiringan juga dapat dipakai. Dengan demikian, jurus dan kemiringan dari suatu bidang sesar dapat diukur dan ditentukan. Dari patahan. Yang pertama yaitu dari first fault adalah patahan hasil dari gaya tegasan kompresional horizontal pada batuan yang bersifat retas, di mana hanging wall block berpindah relatif ke arah atas terhadap foot wall block. Yang kedua yaitu ada a truss fault, adalah patahan reverse fault yang kemiringan bidang patahannya lebih kecil dari 15 derajat. Pergeseran dari sesar truss fault dapat mencapai hingga ratusan kilometer, sehingga memungkinkan batuan yang lebih tua dijumpai menutupi batuan yang lebih muda. Yang ketiga ada strike slip fault, adalah patahan yang bergerak relatif berarah horizontal mengikuti arah patahannya. Patahan jenis ini berasal dari tegasan geser yang bekerja di dalam kerak bumi. Patahan jenis strike slip fault dapat dibagi menjadi dua tergantung pada sifat pergerakannya. Dengan mengamati pada salah satu sisi bidang patahan dan dengan melihat ke arah bidang patahan yang berlawanan. Maka jika bidang pada salah satu sisi bergerak ke arah kiri, kita sebut sebagai patahan left lateral strike slip fault. Jika bidang patahan pada sisi lainnya bergerak ke arah kanan, maka kita namakan sebagai right lateral strike slip fault. Contoh patahan jenis strike slip fault yang sangat terkenal adalah patahan San Andreas di California dengan panjang mencapai lebih dari 600 km. Yang keempat yaitu ada transform fault, adalah jenis patahan strike slip fault
yang khas terjadi pada batas lempeng, di mana dua lempeng saling berpapasan satu dan lainnya secara horizontal. Jenis patahan transform umumnya terjadi di pematang samudra yang mengalami pergeseran atau offset, di mana patahan transform hanya terjadi di antara batas kedua pematang, sedangkan di bagian luar dari kedua batas pematang tidak terjadi pergerakan relatif di antara kedua bloknya karena blok tersebut bergerak dengan arah yang sama. Daerah ini dikenal sebagai zona rekahan. Selanjutnya yaitu ada patahan deep slip fault, adalah patahan yang bidang patahannya menyudut dan pergeseran relatifnya berada di sepanjang bidang patahan atau offset terjadi di sepanjang arah kemiringannya. Sebagai catatan, bahwa ketika kita melihat pergeseran pada setiap patahan, kita tidak mengetahui sisi yang sebelah mana yang sebenarnya bergerak. Atau jika kedua sisinya bergerak, semuanya dapat kita tentukan melalui pergerakan relatifnya. Untuk setiap bidang patahan yang mempunyai kemiringan, maka dapat kita tentukan bahwa blok yang bergerak di atas patahan sebagai hanging wall block, dan blok yang berada di bawah patahan dikenal sebagai foot wall block. Dan yang terakhir yaitu ada normal fault, adalah patahan yang terjadi karena gaya tegasan tensional horizontal pada batuan yang bersifat retas, di mana hanging wall block telah mengalami pergeseran relatif ke arah bagian bawah terhadap foot wall block. Yang selanjutnya yaitu hubungan lipatan dan patahan. Jadi batuan yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda terhadap tegasan yang bekerja pada batuan tersebut. Dengan demikian, dapat memperkirakan bahwa beberapa batuan ketika terkena tegasan yang sama akan terjadi retakan atau terpatahkan, sedangkan yang lainnya akan terlipat. Seperti pada gambar di samping, yaitu geometri dari perlipatan lapisan batuan yang terkena tegasan diperlihatkan, di mana pada tahap awal perlapisan batuan akan terlipat membentuk lipatan syncline anticline, di mana secara geometri bentuk lengkungan bagian luar outer arch akan mengalami peregangan, sedangkan lengkungan bagian dalam akan mengalami pembelahan cleavage. Apabila tegasan ini berlanjut dan melampaui batas elastisitas batuan, perlipatan akan mulai terpatahkan atau tersesarkan melalui bidang yang terbentuk pada sumbu lipatannya. Pada bidang patahan, gaya tegasan atau berubah arah ketika batuan yang berbeda tersebut berada di area yang sama, seperti batuan yang bersifat lentur menutupi batuan yang bersifat retas. Maka batuan yang retas kemungkinan atau akan terpatahkan, dan batuan yang lentur mungkin hanya melengkung atau terlipat di atas bidang patahan. Dengan demikian juga, ketika batuan yang bersifat lentur mengalami retakan di bawah kondisi tekanan yang tinggi, maka batuan tersebut kemungkinan terlipat sampai pada titik tertentu, kemudian akan mengalami pensesaran sehingga membentuk suatu patahan. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi